Ya baik, karena ini berbicara tentang iman ya. Saya mengingat hidup saya sebelum mengenal Tuhan Yesus. Ya dulu sebelum saya mengenal Yesus ya, saya kan hidup dalam keluarga animisme. Ya, percaya kepada ruh-ruh. Makanya kami dulu menyembah kepada Nini Galuh. Nah itu yang saya lihat. Jadi kehidupan kami, saya mulai kecil itu kelam, susah. Ya, keluarga selalu berantem, tidak ada kebahagiaan. Ya, oleh karena itu saya dalam hidup saya mulai masa kecil itu saya melihat bahwa dalam diri saya memang dari dulu saya cuma pengen bahagia. Kebahagiaan itu yang saya cari. Cuman ketika waktu saya belum mengenal Tuhan itu, saya memikirkan kebahagiaan itu, mata saya itu kepada uang. Itu yang pertama. Kedua, wanita cantik, istri yang cantik. Itu mata saya. Ya. Yang ketiga yang saya alami dalam hidup saya sebelum mengenal Tuhan, saya khawatir, orang khawatir. Maka saya ingat, saya mengharapkan abang dulu bahwa ketika dia sudah tamat dulu, saya kelas 2 atau kelas 3 SMP, saya yakin dulu bahwa karena kan dari SD saya juara orang. Lalu kelas 2 atau kelas 3 SMP dia mati. Putuslah harapan saya bagaimana nanti masa depan ini, karena tanah sudah terjual. Ya, tadi Pak Nadia sudah singgung bahwa memang orang muda itu ya, saya dulu ya pengen yang pertama tadi ya kerja tadi. Kerja, iya, kerja. Maka setelah meninggal abang saya itu, singkat cerita ya, Bible camp. Ya sebelum mengenal Tuhan pasti hidup dalam dosa. Dosa pikiran kotor. Ya, banyak hal yang boleh saya kerjakan. Lalu kelas 1 SMA saya Bible camp. Dengan motivasi dahulu sebenarnya jalan-jalan, ingin cari kebahagiaan. Rupanya di Bible camp itu dijelaskan bahwa dosa itulah yang membuat manusia tidak berbahagia. Saya ingat sekali Mazmur 32 itu, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutup, yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Nah, ketika ayat itu berbicara bagaimana Daud berdosa, ayat itu meyakinkan saya bahwa yang membuat saya tertekan, tak bahagia, tak percaya diri, dan khawatir adalah karena dosa. Oleh karena itulah saya datang kepada Tuhan malam itu. Saya ingat jam 8 malam saya datang kepada Tuhan. Oh Tuhan, ini aku orang berdosa. Lepaskanlah aku dari dosa. Ya, pikiran kotor. Ya, saya mengakui dosa saya yang menjijikkan. Dan setelah itu, dunia ini baru saya rasa. Itu awal. Dan memang itu saya begitu bahagia. Itu titik awal saya beriman kepada Tuhan. Makanya marilah kepada aku yang letih lesu. Ya, saya orang yang letih lesu, berbeban berat. Tapi ketika Tuhan menawarkan marilah kepada aku, itu saya datang. Lalu di situ saya memiliki kelegaan yang luar biasa.
Dan itu menjadi alarm bagi saya sampai hari ini, di mana mengikut Tuhan, berjalan pada iman real, punya pengharapan kepada Tuhan, itu yang membuat kebahagiaan hidup saya. Ya, saya dengar lagi, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saya beriman di situ, maka semua akan ditambahkan. Matius 6 ayat 33. Saya berjalan terus dengan Tuhan, ya. Makanya setelah dulu bertobat, ya tamat SMU, ya jelas saya khawatir tentang pekerjaanku. Ya akhirnya saya kerja salesman di Medan. Kawan-kawan saya, luar biasa. Mereka, ya namanya dunia yang tidak mengenal Tuhan, ya. Diajak berbuat dosa, ya saya tidak mau bertahan. Karena saya tahu dosa itu membuat saya tidak bahagia, tidak pernah puas begitu. Kawan saya kalau dulu di Medan tahun 93 saya ke Medan, ya kawan-kawan saya kerja itu kami tinggal di belakang TPRI Stasiun Medan. Setelah gajian mereka pergi ke Nibung Raya. Kita tahu Nibung Raya waktu itu. Saya tidak mau. Ya mereka mengejek saya memang. Kau kebon kuno, ya tapi saya tetap bertahan. Akhirnya saya bergumul, memang saya pernah. Saya berdoa di toilet dulu di Plaza itu, saya bilang, oh Tuhan kalau begini aku gak tahan aku. Gaknya bisa aku tinggal di kota ini. Pulanglah aku lagi kembali ke kampung gitu. Ya. Datang hamba Tuhan bilang, iman bukan tergantung lingkungan. Dosa itu dimanapun ada. Mau di kota, di desa, sama saja. Tantangan akan ada, banyak. Ya jadi tidak tergantung lingkungan, ya. Oleh karena itu, dalam hal pasangan tadi ada nomor 3, ya. Saya dulu cuman simple aja. Kalau dulu saya udah bertobat, yang penting udah bertobat, gitu aja. Itu dulu saya. Saya nggak malah milih untuk pasangan hidup. Nah, makanya dulu orang-orang rohani melihat saya mungkin kok nggak teguh, saya tidak apakah yang udah bertobat, dia udah begitu. Tapi satu ingat doa saya waktu itu dalam hal jodoh yang ketiga tadi, Tuhan kalau memang dia buat ini jadi, itu saya tidak pernah lupa. Kalau memang dia Tuhan buat jadi, ya makanya saya dengan beberapa orang saya gumulkan, saya berdoa dan memang nggak jadi. Mama John dulu waktu SMA saya udah bertobat, dia cinta sama saya, dia surati. Aku bilang, ya saya tolak. Saya bilang saya nggak, waktu itu di rumah Rosalon itu, saya bawa suratnya. Kalau memang jodoh nanti mak, saya bilang, saya tidak kalau nanti memang jodoh, akan kemana? Saya bilang waktu sama dia. Dia kecewa, akhirnya dia pergi ke Malaysia. Ya, 2 tahun dia di Malaysia, 4 tahun. Lalu dia akhirnya asal pulang dia tanya, udah kawin sana? Lalu setelah itu dia datang, dia nyambung kontrak ke Korea Selatan 4 tahun sebenarnya kontraknya. Ya. Makanya dalam pacaran dulu anak Tuhan saya doakan, saya nggak berani menyentuh dia, kami biasa-biasa bicara, saya betul menjaga itu namanya cinta. Lalu akhirnya singkat cerita, ya, tidak jadi. Lalu Mama John pulang dari Korea. Dia datang ke rumah waktu itu, mama saya sakit. Dan saya lihat, dan imannya sudah berubah. Ketika dia di Korea, karena mereka ikut Korea itu kan karismatik, sudah lebih baik. Itu iman saya. Saya punya iman bahwa dia sudah baik, sudah lahir baru. Lalu akhirnya kamu ngomong bicara bagaimana saya datang. Waktu dia sebenarnya kami sama, dia sebenarnya juga mau pulang, mau kawin. Tapi ya Tuhan akhirnya mempertemukan kami. Nah, jadi itulah perjalanan ini.
cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Maka dulu sejak saya mengikut Tuhan berubah. Kesusahan, ya sukacita berubah. Pekerjaan pun Tuhan berikan. Dulu di metode saya mau pengen sampai tua ya, sampai tua nggak usah saya lagi. Saya tidak memikirkan medis. Tapi Mama John bilang, makanya itu rezeki Mama John juga saya bukan saya. Karena dulu kalau saya dulu PNS mungkin mati lacang, mungkin saya memilih. Bisa juga ya orang bertobat ini sombong di sini. Ya lalu dia bilang, Pak kamu sudah sekolah, kok nggak pernah melamar? Untuk apa dulu sekolah? Ya. Akhirnya saya melamar. Wahyu 3 pasal 7 berbicara. Jikalau Tuhan membuka, tuliskanlah ini firman dari Dia. Jikalau Tuhan membuka, tidak ada yang bisa menutup. Tetapi kalau Tuhan menutup, tidak ada yang bisa membuka. Akhirnya saya testing. Waktu itu kami nanam jagung di ladang. Saya testing dan Tuhan membuka itu. Ada orang testing dengan saya waktu itu, dia nyogok puluhan juta, dia nggak lulus, saya lulus. Itulah kalau Tuhan membuka, itulah iman. Iman saya ada dan saya terus berjalan di situ. Namun, saudara ya, saya bukan sempurna, tetapi ketika satu yang saya lihat, ketika saya sudah beriman kepada Yesus, hidup saya selalu terbuka kepada Tuhan. Dahulu terbuka kepada orang, mungkin terbuka kepada iblis. Saya ingat dulu waktu saya kan guru matematika ya. Dulu ada fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat itu ada dulu grafik, dia bisa terbuka ke atas. Ada grafiknya terbuka ke bawah. Ini iblis. Inilah Allah dalam Yesus. Ya. Makanya dulu dalam jodoh pekerjaan itu saya terbuka sama Tuhan. Tuhan, dulu pun motivasi saya kalau menikah saya mau jadi berkat, itu ada di dalam. Sudah ditaruh Tuhan. Karena melihat ayah, ibu saya selalu bilang, kami bukan keluarga bahagia. Mama John pun begitu rupanya. Malah berubah. Dan akhirnya kami, ya, saya kalau Mama John itu orang yang agak cepat, ya, saya mungkin enggak, saya, ya tipe saya, tapi kami seimbang, saya melihat. Jadi semuanya, jadi berjalanlah dengan Tuhan, iman itu penting. Ya saya pun waktu jodoh nggak tahu saya, Tuhan di mana ya dia ini, saya berdoa gitu, saya ingat itu, Tuhan di mana pun dia hari ini. Padahal udah pernah aku jumpa begitu. Waktu kecil pun ada dulu guru-guru di Laumuci itu, Mama John itu udah kejar-kejaran kamu. Karena dia saya masih kecil, dia juga masih kecil. Impal. Iya, impal. Jadi perkawinan saya ingat bagaimana perkawinan Ishak dengan Rebeka. Begitu, di Pinang. Makanya disuruh Mama John itu kami suruh datang kami. Ya makanya itulah pengalaman saya dengan Tuhan. Sukacita itu sampai hari ini terus membara ketika saya berjalan pada relnya. Tapi ketika kita melenceng, ya kan, makanya Daud kan bilang gadamu dan tongkat itu sebenarnya menghibur aku. Karena ketika gembala itu kan Yesus, ketika gadanya itu tongkat, gada itu kan, pernah kamu melihat gada? Gada itu seperti pukulan siang. Siapa yang Philip India yang bawa warna? Warna dia bawa itu gada. Tapi tongkat itu ada seperti payung ujungnya. Dia kalau kita terperosok domba itu menarik. Bukan berarti saya tidak pernah terperosok. Saya pernah salah. Tapi kalau kita sudah beriman kepada Tuhan, Tuhan akan bicara. Tidak ada yang sempurna manusia. Abraham punya salah, pernah punya. Kau adikku bilang kurang juga sama aku. Karena takut dibunuh, padahal ya dia bapak beriman. Saya dulu pernah salah. Tetapi kalau kita sudah beriman itu kepada Yesus,
Roh Tuhan itu yang akan menolong. Ketika kita salah, itu alarm bagi saya sampai hari ini. Itulah yang menuntut saya. Terima kasih, kiranya kesaksian ini mudah-mudahan ya adik-adik boleh diberkati.